Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat terkasih, selamat hari Minggu. Saat ini kita bersyukur atas kesempatan baru yang Tuhan anugerahkan untuk kembali menapaki kehidupan. Karena anugerahnya, kita sudah mengakhiri 1 pekan, dan dalam penyertaannya, kita memulai pekan yang baru. Maka dalam rasa syukur itu, bersama dengan semua ciptaan, kita memuji dan mengagungkan kasih-Nya yang besar seperti kesaksian dalam NKB 217, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya, kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Pun kami Kau bangkitkan, baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun bangsa kita, Indonesia. Tentu perjalanan bangsa ini tidak pernah lepas dari berbagai pergumulan. Namun demikian kita percaya bahwa sampai hari ini penyertaan Allah tidak pernah lepas. Allah terus menemani dan menjejakkan kakinya untuk berjalan bersama menyatakan rahmat dan kebaikan. Melalui tema jejak perubahan bagi bangsa, kita akan diajak untuk menghayati penyertaan Allah bagi Indonesia, seraya diundang untuk juga berani menjejakkan kaki kita bersama dengan Allah. Menyatakan kasih dan kebaikan demi perubahan bangsa, melalui upaya bersama ini karya-karya Allah dinyatakan dan namanya dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau adalah Allah Sang Kasih yang setia berjalan bersama dengan kami, melewati berbagai musim kehidupan. Saat ini kami datang kepadamu mengakui betapa lemahnya kami sebagai anak-anak-mu. Kadang kami kurang peka melihat bagaimana Engkau hadir, memberkati, menyertai, dan menopang bangsa Indonesia. Kadang hebatnya badai kehidupan membuat kami menjadi kurang percaya. Padahal tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendirian. Tidak jarang kami hanya mau berkomentar tentang berbagai situasi yang sulit, namun enggan untuk terlibat mengerjakan karya perubahan yang Tuhan berkenan. Kasihanilah kami ya Allah, baharuilah hati kami. Mampukan kami untuk melihat jejak kaki-Mu dan percaya bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama kami. Ajar kepada kami juga untuk mau berjalan bersama-Mu, menghadirkan karya-karya perubahan bagi bangsa ini. Sehingga melaluinya Engkau dimuliakan di bumi pertiwi. Di dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa
yang Maha Kasih menyambut kita yang dalam kesungguhan menyesali dosa-dosa kita. Mika 7 ayat 18 sampai 19 menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku dia cari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku dia cari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Setiap janji hatiku kembali ku baruilah, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku dia cari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas cinta kasih Tuhan bagi kami, baik sebagai pribadi, juga sebagai keluarga, dan juga sebagai bangsa Indonesia. Tuhan memimpin kami, Tuhan menolong kami, sehingga bangsa ini sebentar lagi akan merayakan hari proklamasi yang ke-78. Tuhan, kami percaya Tuhan begitu banyak tantangan, masalah, persoalan yang kami hadapi, tidak kami hadapi sendirian sebagai bangsa. Tapi kami mengalami jejak-jejak Tuhan di situ, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami boleh mensyukurinya, tapi sekaligus dengan itu ya Tuhan, kami semua sebagai anak bangsa ini boleh bersatu padu, bersinergi untuk membangun bangsa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Nyatakanlah itu melalui firman-Mu ya Tuhan, kuatkanlah kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu mendengar dan mengimplementasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan pertama
dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin menyabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut surat Roma pasal 10 ayat 5 sampai 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 14, ayat yang ke-22 hingga yang ke-33. Matius 14 ayat 22 hingga yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu
dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah jejak perubahan bagi bangsa. Dan tema ini diambil karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Proklamasi Bangsa kita yang ke-78. Bagi saya, saudara-saudara, ini sebuah mujizat yang luar biasa kita bisa merayakan Hari Proklamasi ke-78. Mengingat kita mengalami krisis demi krisis, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan. Kita pernah mengalami krisis ekonomi yang berat sehingga kita menjadi pasien dari IMF. Kita juga pernah mengalami krisis sosial yang berat sehingga kita seperti diadu antar sesama anak bangsa. Kita juga mengalami krisis-krisis politik begitu banyak. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai krisis yang luar biasa itu, Indonesia tetap eksis, Indonesia tetap kokoh, Indonesia tetap satu. Dan saya percaya dan saya yakin dan kita semua percaya dan kita semua yakin. Ini karena anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan mencintai bangsa kita. Ada jejak-jejak Tuhan di dalam sejarah kehidupan bangsa kita. Saudara-saudara, Anda bisa bayangkan bahwa bahkan sebelum Indonesia merdeka, kurang lebih tahun 1944, Indonesia merdeka tahun 1945, tahun 1944 itu ada seorang penulis dari Inggris namanya J.S. Furnivall. Dia meramalkan bahwa bila Indonesia merdeka, maka saya yakin, katanya, itu Indonesia pasti akan hancur dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari. Karena Indonesia ini terlalu plural, terlalu majemuk, terlalu banyak etnik, terlalu banyak agama di situ, terlalu banyak ideologi di situ. Tidak ada apapun yang bisa mempersatukan Indonesia. Tidak ada hal yang membuat Indonesia bisa satu. Pasti Indonesia akan hancur oleh karena anarkisme di dalam dirinya. Mereka akan saling berkelahi, mereka akan saling membinasakan, mereka akan saling membunuh. Indonesia tidak akan selamat sebagai sebuah bangsa. Itu ramalan pesimis dari Furnivall. Dan ramalan ini sudah sering masuk akal. Kalau kita melihat betapa negara India yang ketika baru merdeka dari Inggris, hanya dalam beberapa jam India langsung pecah menjadi India dan Pakistan. India yang Hindu, kemudian Pakistan yang Islam, pecah berantakan. Kemudian Pakistan pun pecah juga.
menjadi Pakistan dan Bangladesh, meskipun kedua Pakistan dan Bangladesh sama-sama Islam. Tetapi mereka merasa kita kan beda etnik. Oleh karena itu kita harus pisah. Lalu jadilah negara Pakistan dan negara Bangladesh. Uni Soviet berantakan karena tidak bisa memanage keanekaragaman. Yugoslavia berantakan karena tidak bisa memanage keanekaragaman. Sudan juga hancur menjadi Sudan Utara dan Sudan Selatan karena tidak berhasil memanage keanekaragaman mereka. Ya, Afghanistan pecah berantakan padahal cuma ada 5 suku, 5 etnik di situ. Tapi hancur, pecah berantakan. Indonesia saudara dengan 700 etnik, dengan berbagai macam agama. Indonesia masih utuh hingga saat ini. Bukankah ini sebuah mujizat, saudara? Bukankah ini sebuah mujizat? Tentu saja kita tidak bisa cuma mengatakan sebuah mujizat. Tetapi Fournival lupa, saudara, Fournival lupa bahwa di banyak tempat, bagi banyak negara, bagi banyak bangsa, keanekaragaman pluralitas itu sebuah kelemahan. Sehingga mereka berkelahi, mereka saling menghantam, terjadi anarkisme, saling membunuh, saling mendiskriminasi, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Tapi lain dengan sejarah Indonesia. Kemajemukan, pluralitas di Indonesia, saudara-saudara, bukan titik lemah tetapi justru titik kuat. Para founding father pada saat itu merasa bahwa kalau kita masih berjuang untuk etnik kita, kalau kita masih berjuang cuma untuk agama kita, kita pasti akan terpecah belah dan kita tidak akan pernah merdeka. Lalu mereka muncul kesadaran, oke, kalau begitu kita harus bersatu. Kita harus memperjuangkan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu mulailah mereka mengatasi kepentingan pribadi. Mereka mulai mengatasi kepentingan ego-ego sektoral, ego-ego primordial. Nggak lagi berpikir aku ini orang dari Jawa, aku ini orang dari Sunda, aku ini orang Ambon, aku ini orang Manado, aku ini orang Batak. Kita semua orang Indonesia. Mereka tidak berpikir aku ini orang Kristen, aku ini orang Hindu, aku ini orang Buddha, aku ini orang Konghucu. Kita semua adalah Indonesia. Mereka berjuang untuk Indonesia. Bagi banyak bangsa, saudara-saudara, keanekaragaman justru titik lemah yang menghancurkan mereka. Tapi bagi Indonesia, keanekaragaman justru kekuatan yang membuat bangsa ini mampu bersinergi, mengusir kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Sehingga sampai saat ini, dengan kekuatan itu saudara-saudara dan terutama dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan, kita masih tetap utuh. Bahkan saudara-saudara, kita menjadi bangsa yang lebih kuat, menjadi bangsa yang lebih kokoh, menjadi bangsa yang lebih maju. Saudara-saudara, meskipun demikian, kita semua masih punya PR yang harus dikerjakan, baik oleh pemerintah maupun oleh kita semua sebagai warga negara bangsa ini dan juga sebagai gereja. Kita masih punya banyak persoalan di tengah-tengah bangsa ini, masih gap antara yang kaya dan miskin itu masih sangat besar, terbentang luas yang bisa membahayakan kehidupan kita sebagai bangsa. Kita juga masih banyak sekali korupsi yang merajalela bahkan di kalangan para pejabat dan elit politik, saudara-saudara. Dan di lain pihak kita juga masih punya persoalan dalam konteks relasi antar agama dan antar etnik. Kita harus memperkuat itu semua. Kita harus bisa melihat yang lain sebagai saudara bersaudara. Kita harus membangun solidaritas di antara anak bangsa yang beraneka ragam ini. Itu PR kita. PR kita bersama. PR yang saudara dan saya harus kerjakan. Dan di dalam respon situasi ini, saudara-saudara, kita semua termasuk saudara dan saya, kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, tidak boleh bersikap pasif.
Tidak boleh bersikap masa bodoh. Tidak boleh peduli, ya sudahlah, semuanya itu bukan urusanku. Aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Kita harus ingat saudara-saudara bahwa Indonesia adalah proyek bersama. Semua umat beragama, semua etnik di Indonesia, kita harus memberikan kontribusi untuk menjaga agar supaya Indonesia ini tetap utuh. Dan bukan cuma tetap utuh, tapi juga bisa berkembang maju, bertumbuh menjadi bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera, bangsa yang penuh damai. Dan untuk itu saudara-saudara nggak boleh diam. Nggak boleh bersikap masa bodoh. Nggak boleh bersikap tidak peduli. Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua harus menjaga Indonesia ini. Indonesia yang kita cintai. Indonesia yang kita sayangi. Nah, persoalan terbesar yang kita hadapi, saudara, persoalan yang terbesar yang kita hadapi adalah justru ketika anak-anak Tuhan, ini ironisnya, ketika anak-anak Tuhan yang Tuhan utus untuk membangun Indonesia, memperbaiki Indonesia itu, untuk memberikan kontribusi yang positif bagi Indonesia, bukannya jadi problem solver, justru jadi problem maker. Ada banyak saudara-saudara anak-anak Tuhan yang bukannya membangun Indonesia tapi ikut meruntuhkannya dari dalam. Ikut-ikutan terlibat di dalam korupsi yang besar-besaran. Mereka yang masih berpikir untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompoknya sendiri. Dan tidak memberikan kontribusi apapun bagi bangsa ini. Nah, saudara-saudara, selain itu, kita juga punya persoalan yang lain, saudara-saudara, yang digambarkan di dalam sikap Elia maupun di dalam sikap Petrus. Saudara-saudara, ketika Elia di dalam bacaan kita itu dikejar-kejar oleh seluruh bangsa Israel. Dia melarikan diri, dia berusaha bersembunyi, dia sudah menjadi orang yang sangat putus asa, dia menjadi orang yang sangat takut, dikuasai oleh ketakutan. Dia menjadi orang yang sangat paranoid, menjadi orang yang sangat frustrasi karena dia merasa sendirian, tidak ada siapa-siapa lagi. Bahkan dia merasa seolah Tuhan tidak bekerja sama sekali di dalam kehidupan dia. Lalu Tuhan katakan kepadanya, Elia, keluar. Dari tempat kamu berada, keluar, lihat. Dan ketika dia keluar, saudara-saudara, Tuhan memperlihatkan kepada dia. Tuhan memperlihatkan dia dengan caranya sendiri. Tuhan mendatangkan angin topan yang dahsyat. Tapi Elia berusaha mencari, Tuhan tidak ada di sana. Setelah angin taufan dahsyat, Tuhan datangkan gempa bumi yang hebat. Tuhan tidak ada di situ juga. Setelah itu ada api yang dahsyat, yang panas membara. Tuhan pun tidak ada di situ. Lalu kemudian saudara-saudara, muncul angin sepoi-sepoi. Dan ternyata Tuhan ada di situ. Apa yang hendak Tuhan katakan melalui cerita ini, saudara-saudara? Kadang-kadang di tengah-tengah persoalan, tantangan, masalah, persoalan, apapun yang kita hadapi, di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang kita alami, kita ingin Tuhan segera bekerja dengan kekuatan yang begitu mujizat, yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Kalau tidak lakukan itu seolah Tuhan tidak bekerja sama sekali. Anda salah. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tapi Anda jangan berpikir Tuhan tidak bekerja. Tuhan kadang-kadang, ini pesannya kepada Elia, itu bekerja seperti angin sepoi-sepoi. Tidak terasa tapi ada di situ. Tuhan tidak akan tinggalkan anaknya sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan kau jatuh terkapar dalam keputusasaan.
Tuhan tidak akan melepaskan tangan yang penuh cinta kasih itu kepadamu. Jangan dikuasai ketakutan, jangan dikuasai keputusasaan, jangan dikuasai kepanikan, jangan jadi orang yang paranoid, jangan merasa Tuhan tidak bekerja sama sekali. Allah yang saudara dan saya imani itu saudara-saudara adalah Allah yang bekerja. Di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah masalah apapun, di tengah-tengah persoalan apapun, di tengah-tengah tantangan apapun yang Anda dan saya butuhkan, tenang, tenang, jangan panik, tenang. Tenang. Ketika kita udah tenang dan berusaha melihat, kita akan rasakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu yang terjadi di sekitar kita. Pesannya adalah jangan takut, jangan dikuasai ketakutan. Kita punya kapasitas untuk mentransformasi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Dan Tuhan bekerja dan Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, saudara-saudara, cerita tentang Petrus. Petrus ini juga mengalami erosi iman. Dia bersama murid-murid yang lain naik perahu. Lalu kemudian pada tengah malam, saudara-saudara, Yesus datang dengan berjalan di atas air. Lalu kemudian mereka semua udah takut, itu hantu. Takut sekali. Kemudian Yesus katakan jangan takut, jangan panik. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara-saudara, Petrus berseru. Petrus katakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Apa kata Yesus? Ayo datanglah, marilah, kemari. Dan Petrus dengan semangat dia keluar, dia mencoba berjalan di atas air itu. Tetapi saudara-saudara, persoalannya adalah pada saat dia berjalan di atas air, matanya itu tidak tertuju pada Tuhan. Tetapi dia melihat begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, ada angin, ada gelombang dan sebagainya. Dia lebih dikuasai oleh gelombang, angin, persoalan, tantangan dan masalah yang membuat dia takut, dia tidak bisa fokus pada Tuhan. Lalu dia tenggelam. Dia tenggelam, saudara-saudara. Tuhan datang padanya, sini Tuhan tolong, sini. Mari. Tuhan memegang dia, Tuhan berkata apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hari ini Tuhan berkata kepada saudara, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kau punya tantangan, kau punya pergumulan, kau punya masalah. Bangsa ini mungkin punya tantangan, pergumulan, persoalan, dan mungkin pergumulan, tantangan, masalah itu makin banyak oleh karena kita sedang akan menghadapi pemilu 2024. Tapi jangan dikuasai ketakutan, jangan dikuasai kepanikan, jangan dikuasai oleh kecemasan. Aku ada. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu khawatir? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang iman kita itu seperti telur. Telur itu kalau jatuh, pecah. Jatuh kemanapun Anda jatuhkan telur, pecah. Tidak kuat, rapuh, vulnerable. Kita melihat persoalan itu terlalu besar, kita melihat tantangan itu terlalu hebat. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku cuma minoritas. Aku apa, aku ini, aku nobody. Aku nothing. Tapi iman yang seperti ini, saudara-saudara, akan menghancurkan kita, membuat kita sendiri tidak mampu berkontribusi bagi bangsa. Karena kita hanya berpikir tentang aku lemah, aku gak kuat, aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku takut, aku cemas. Aku telur yang mudah pecah. Tapi saudara-saudara, Tuhan ingatkan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan ingin katakan jangan bimbang, jangan takut.
Daripada engkau punya mentalitas dan spiritualitas telur, jadilah dan milikilah mentalitas dan spiritualitas bola tenis. Bola tenis itu saudara, jatuh pecah enggak? Ambil bola tenis, banting sekeras-kerasnya. Apa yang terjadi? Dia melenting makin tinggi. Artinya apa saudara-saudara? Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Mungkin aku cemas sedikit, mungkin aku takut dikit, aku tidak akan kekurangan iman karena aku tahu, aku percaya, aku yakin Tuhan bersamaku. Dan Tuhan bersama dengan bangsa ini. Saudara-saudara, kalau kita punya mentalitas bola tenis, apapun tantangan, apapun masalah, apapun persoalan yang kita hadapi sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, kita tidak akan mundur, kita tidak akan takut, kita tidak akan menjadi orang-orang yang dikuasai oleh keputusasaan dan frustrasi. Sebaliknya, kita akan maju, kita akan berkontribusi bagi bangsa ini. Kita tahu bangsa ini membutuhkan kontribusi kita semua sebagai orang-orang Kristen. Karena hanya melalui kontribusi kita, saudara dan saya, bangsa ini akan semakin kuat. Dan saudara tahu, jejak-jejak cinta kasih Tuhan itu, Tuhan mau nyatakan melalui apa yang saudara dan saya perbuat bagi bangsa ini. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan mundur, jangan takut, jangan cemas. Tuhan beserta Anda. Ayo, mari sebagai utusan-utusan Tuhan yang dipanggil untuk memberikan kontribusi, membawa kedamaian, cinta, keadilan di tengah bangsa ini. Mari, lakukan sesuatu untuk kebaikan semua. Tuhan berkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit
Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, bumi kami Indonesia yang Kau karuniakan kepada kami, sungguh-sungguh kami syukuri bahwa kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami itu boleh diupayakan, boleh dikerjakan oleh seluruh anak bangsa. Kami sadar ya Tuhan, perjuangan itu harus kami teruskan, sehingga perjuangan yang telah dilakukan oleh seluruh anak-anak bangsa di masa yang sudah dilewati ini tidaklah kami sia-siakan. Bapa di sorga, kami melewati berbagai macam kesulitan, persoalan, tantangan, juga termasuk berbagai macam pergolakan-pergolakan. Semuanya bisa kami lewati walaupun kami sadari masih ada hal-hal yang perlu kami koreksi, masih ada hal-hal yang perlu kami evaluasi di dalam kasih dan kebenaran akan yang Tuhan kehendaki. Dan dalam proses itu semua kami sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan agar kami tetap disatukan dalam kesatuan dan persatuan yang erat, dalam kesatuan persatuan yang sungguh-sungguh. Engkau menghimpunkan kami dalam kebinekaan sekaligus juga yang tunggal ika. Karena itu ya Tuhan, untuk semua hal yang perlu masih harus kami kerjakan, kami harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami merindukan ada pembaruan yang boleh terjadi bagi bangsa kami. Dan itu tidak bisa dikerjakan hanya dengan melakukan protes-protes ataupun sikap-sikap nyinyir yang justru jauh dari upaya-upaya konstruktif untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bahkan bangsa yang besar, dan bahkan menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi dunia ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami kesehatian untuk setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap sumber daya yang demikian besar yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh takut kepada Tuhan. Kami sebagai gereja Tuhan, kami mau berdiri di garda terdepan untuk menjadi contoh dalam kesatuan, mengupayakan upaya-upaya yang baik, upaya-upaya yang boleh membangun, baik itu melalui pendidikan, baik itu melalui kesehatan dan berbagai macam program. Kami bisa kerjasama dengan seluruh anak bangsa, kami juga bekerja sama juga dengan pemerintah. Dengan demikian kami sebagai gereja Tuhan kiranya juga boleh menjadi contoh dan inspirasi bagi saudara-saudara kami. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga merindukan bahwa tahun pemilu, tahun politik di tahun depan boleh kami sambut dalam kedamaian. Karena itu ya Tuhan, jauhkanlah dari kami semua sikap melakukan upaya-upaya yang bisa memecah belah bangsa. Kami boleh menyatukan hati kami pun dalam pilihan yang beragam, pun dalam pilihan yang berbeda, namun kami menyatukan hati kami sepenuhnya agar kami boleh melakukan upaya-upaya yang baik, yang sungguh-sungguh untuk bangsa Indonesia yang jauh lebih baik hari demi hari. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah kami semua boleh sungguh-sungguh menjaga perdamaian. Untuk sumber daya alam yang Tuhan karuniakan kepada kami, biar kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Para penyelenggara kepemimpinan bangsa dari yang tertinggi maupun terendah, mereka boleh melaksanakan amanat yang sudah kami percayakan dengan penuh takut akan Tuhan. Agar mereka tidak memanfaatkan, menggunakan sumber daya yang ada hanya untuk kepentingan diri mereka, kepentingan golongan, kepentingan pribadi mereka. Namun mereka sungguh-sungguh menggunakannya bagi kehidupan, kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya kami dapat sungguh-sungguh meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kami dengan makin hari makin baik, makin hari makin bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah dengan sukacita kita bawa persembahan kepadanya sebagai ungkapan syukur atas penyertaannya pada kita. 1 Tawarikh 29 ayat 14 menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil menyanyikan PKJ 147, di sini aku bawa, mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengirimkannya ke rekening gereja masing-masing. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang memberkati kami dengan begitu banyak hal dan kekayaan di tengah negeri ini. Dan dalam rasa syukur itu, kami hantarkan persembahan kami kepadamu. Tentu tidaklah sebanding dengan besarnya kasih dan rahmat Tuhan bagi kami semua. Tapi biarlah melalui persembahan ini, ada banyak perubahan yang dapat dikerjakan oleh gerejamu, dan melaluinya jejak karya-karya Allah dinyatakan di tengah bangsa Indonesia. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita pun membulatkan tekad hati untuk menjejakkan kaki bersama dengan Tuhan, menyatakan karya perubahan bagi Indonesia, tanah air di mana Tuhan menempatkan kita. Di negeri
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini kita sambut berkat penyertaan Tuhan. Wajahnya
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.